Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema strategi menggerakkan perekonomian desa melalui penguatan kapasitas usaha BUMDes Sri Taman Rezeki. Kegiatan pengabdian masyarakat ini mengambil tema program dari program pengembangan desa mitra atau PPDM, pendanaan dari LP3M tahun anggaran 2020. Baiklah, saya akan masuk kepada latar belakang. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa skema pengabdian masyarakat ini adalah program pengembangan desa mitra dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa Sri Taman Rezeki Donoharjo, Ngaglik, Sleman. BUMDes Sri Taman Rezeki ini berdiri pada bulan Juni tahun 2019 dengan aktivitas ekonomi yang dijalankan adalah pengelolaan wisata Embung Jetesuro. Berdasarkan pada identifikasi yang telah kami laksanakan, ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah kapasitas pengelolaan BUMDes masih perlu ditingkatkan. Kemudian antara lain adalah belum adanya pencatatan usaha yang baik, kemudian prosedur kerja belum dijalankan dengan baik. Kemudian yang kedua, pengembangan usaha masih diperlukan, mengingat bahwa sampai sekarang ini usaha yang dijalankan oleh BUMDes adalah pengelolaan wisata Embung Jetesuro. Sementara untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat bisnis yang lain ini belum ada. Kemudian yang ketiga, pendapatan BUMDes masih terbatas. Antara lain misalnya pendapatan dari parkir, kemudian dari pemancingan, kemudian uang masuk dari pendapatan sewa pedagang, kemudian pendapatan dari event-event. Nah, selama ini BUMDes masih menggantungkan pada pendapatan tersebut. Kemudian yang keempat, kebutuhan pengembangan area wisata edukasi camping ground sesuai dengan perencanaan strategis dari Embung Jetesuro ataupun BUMDes Jetesuro sesuai dengan arahan dari pemerintah desa Donoharjo. Nah, solusi yang kami berikan dari program ini adalah pemberian pengetahuan pencatatan pembukuan atau keuangan usaha dan standar kerja. Kemudian yang kedua adalah pemahaman tentang inovasi dan pengembangan usaha. Adapun output dari program pengabdian ini adalah pengetahuan pencatatan pembukuan atau keuangan usaha, kemudian pelaksanaan standar kerja, serta adanya wawasan usaha produktif dari pengurus dan pengelola BUMDes Sri Taman Rezeki. Kemudian yang kedua, pemahaman mengenai inovasi dan pengembangan warung usaha BUMDes serta inisiasi perencanaan area wisata edukasi camping ground. Nah, ini solusi dari program pengabdian kami. Untuk bisa mencapai output yang sudah ditetapkan bersama, maka ada beberapa tahapan ataupun metode pelaksanaan. Yang pertama adalah fokus group discussion, kemudian yang kedua adalah penyuluhan melalui ceramah dan diskusi, kemudian yang ketiga penyusunan usaha baru, yang pertama adalah warung BUMDes, dan yang kedua adalah inisiasi perencanaan lokasi camping ground. Dan kemudian metode yang keempat adalah pelatihan. Dalam hal ini ada dua jenis pelatihan. Yang pertama adalah administrasi keuangan dan pembukuan, kemudian yang kedua adalah SOP keuangan usaha. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Kita lihat beberapa aktivitas dan hasil ya Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama, fokus group discussion, ini ada beberapa kali FGD. Kemudian FGD yang pertama seperti misalnya kami melakukan FGD dengan kepala desa dan aparat desa yang pada saat itu dihadiri langsung oleh kepala desa, Bapak Kepala Desa, kemudian pengurus dan pengelola BUMDes, serta kami dari tim pelaksana program. Sedangkan ada beberapa output. Yang pertama, untuk FGD yang pertama ini adanya fakta integritas mengenai pelaksanaan kegiatan serta arahan dari kepala desa mengenai program pengabdian yang akan kami laksanakan. Kemudian output yang kedua adalah peningkatan wawasan pengelolaan usaha dan keuangan, pengembangan usaha warung BUMDes, dan perencanaan area wisata edukasi. Ini kesepakatannya. Nah, kemudian yang kedua adalah peningkatan wawasan ekonomi produktif. Nah, pendekatan yang kami lakukan dalam hal ini adalah melalui penyuluhan, baik itu dengan diskusi maupun ceramah dengan pengurus dan pengelola khususnya. Nah, tujuannya adalah meningkatkan wawasan tentang pentingnya usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan dan dikelola secara profesional. Karena memang BUMDes ini perlu adanya perubahan mindset pengelola dan pengurus mengenai bagaimana mereka memiliki mindset dari aktivitas sosial ke mindset ekonomi. Kemudian berikutnya
pembagian tugas yang jelas berorientasi pada hasil dan kesadaran inovasi. Ini hasil dari peningkatan wawasan ekonomi produktif dengan penyuluhan dan diskusi. Kemudian kami menggunakan pendekatan sentuhan manajemen usaha dalam hal ini. Kemudian output yang dihasilkan adalah wawasan pengelolaan usaha BUMDes yang berorientasi pada keberlangsungan bisnis. Kita lihat pada tahapan berikutnya adalah pendirian warung usaha BUMDes. Bapak Ibu semuanya, tujuan dari warung usaha BUMDes ini adalah memperoleh penghasilan rutin, mengingat bahwa BUMDes ini berlokasi di area embung, sementara ada pengunjung yang rutin menghadiri, baik itu untuk memancing, kemudian sekedar berwisata dan seterusnya. Nah, dengan adanya warung BUMDes ini diharapkan akan menjadi sumber penghasilan dari BUMDes gitu. Nah, kami melakukan beberapa diskusi ya, mulai dari bagaimana konsep warungnya atau minimarket, kemudian sistem kerja, kemudian jenis produk apa yang nanti akan dihasilkan, kemudian sasaran pembeli. Nah, pada aktivitas ini kami juga menyerahkan barang berupa cooler yang membantu dari pengurus BUMDes untuk menyediakan minuman dingin yang selama ini diharapkan oleh para pengunjung. Kemudian berikutnya, sesuai dengan arahan dan diskusi dari Bapak Kades dan aparat desa, adanya perencanaan usaha wisata edukasi camping ground. Nah, tujuannya adalah untuk pengembangan usaha. Nah, camping ground dan wisata edukasi ini direncanakan berlokasi berdekatan dengan Embung Jetesuro. Nah, luas lahannya sekitar 1.200 meter. Nah, lahan tersebut merupakan lahan tukar guling ya, lahan dari desa. Kemudian output yang dihasilkan adalah analisis situasi atau lingkungan usaha, dan alhamdulillah dari proses diskusi kemudian kami mengajak mitra dari ahli di bidang perencanaan arsitektur dan fisik. Kemudian kami bisa menyampaikan kepada BUMDes master plan, site plan, dan 3 dimensi gitu. Kemudian inilah simpulannya Bapak dan Ibu semuanya, bahwa program pemberdayaan masyarakat untuk BUMDes, khususnya untuk BUMDes yang baru berdiri, karena BUMDes Sri Taman Rezeki ini baru masuk ke tahun ketiga, ini menjadi sangat penting ya. Nah, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa peningkatan komitmen bersama ini sangat diperlukan. Dan dalam hal ini kami menyimpulkan bahwa hasil pendampingan ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi, terutama stakeholder ya, pemerintah desa, pengurus dan pengelola, tentang bagaimana pengembangan usaha BUMDes. Yang kedua, meningkatnya wawasan bagi pengurus dan pengelola tentang pengelolaan BUMDes secara terstruktur dan profesional. Kemudian yang ketiga, membantu inisiasi usaha baru warung BUMDes. Meskipun kemudian warung BUMDes ini belum bervariasi jenis produknya, namun kemudian ini sudah menjadi inisiasi usaha baru dan menjadi sumber penghasilan baru. Yang keempat, adanya perencanaan wisata edukasi camping ground yang memang sudah direncanakan, namun sama sekali belum ada langkah-langkah tindak lanjut karena memerlukan pemikiran, memerlukan analisis situasi dan seterusnya. Nah, hasil pengabdian ini akhirnya mampu memberikan kepada BUMDes dan desa tentang bagaimana perencanaan lokasi begitu. Dan yang kelima, meningkatnya keterampilan dalam menyusun administrasi keuangan pembukuan usaha BUMDes, karena selama ini administrasi keuangan kemudian pembukuan terhadap penghasilan yang diterima BUMDes ini belum dijalankan sesuai dengan pencatatan yang bagus. Bapak Ibu, ini bukti ataupun dokumentasi ya. Jadi kami sudah mempublikasikan kegiatan ini dalam dua majalah online atau surat kabar online. Yang pertama adalah Simponi, kemudian yang kedua adalah majalah Suara Aisyah. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.